Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak guru semua. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran pagi dengan materi ilmu tajwid. Nah, salah satunya adalah hukum bacaan qalqalah. Nah, di sini pastinya kalian sudah mengetahui ya, sudah pernah belajar apa itu hukum qalqalah. Nah, qalqalah itu adalah suatu hukum yang mana cara membacanya adalah dipantulkan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian simak ya video ini sampai dengan terakhir. Nah, di sini hukum bacaan qalqalah terbagi menjadi dua, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro, atau qalqalah kecil dan juga qalqalah besar. Nah, maksudnya gimana Bu Guru? Kok di situ ada qalqalah kecil dan qalqalah besar? Nah, kita lanjut dulu ya, supaya kalian lebih paham nanti pada saat contohnya. Adapun huruf qalqalah di situ ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan juga ko. Atau kalian bisa mengingatnya baju di toko. Nah, mudah kan? Selanjutnya kita ke contoh. Contoh yang pertama adalah ajrun ghairu. Nah, di sini ajrun dibacanya, berarti ada pantulan di huruf ja. Ajrun, bukan dibacanya ajrun. Ya, harus memantul karena di sini ada hukum qalqalah. Ajrun ghairu. Nah, di sini ini adalah salah satu contoh dari qalqalah sugro. Kenapa dikatakan qalqalah sugro? Karena huruf qalqalah yaitu jim berada di tengah-tengah ayat. Seperti itu. Guru ulang ya. Kenapa di sini disebut dengan contoh dari qalqalah sugro? Karena huruf qalqalahnya berada di tengah-tengah kalimat. Contohnya adalah ajrun ghairu. Seperti itu. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Nah, kalau belum kita lanjut ke contoh yang kedua. Ada melqablikum. Nah, di sini juga sama. Huruf ba dibacanya memantul. Kenapa? Karena ba di sini adalah huruf dari qalqalah. Nah, cara membacanya tadi adalah dipantulkan melqablikum. Nah, dan ini termasuk dari contoh qalqalah sugro. Kenapa? Karena huruf qalqalahnya berada di tengah-tengah kalimat seperti itu, atau berada di tengah-tengah ayat. Ya. Jadi, setiap huruf qalqalah yang berada di tengah-tengah ayat, maka dia termasuk ke dalam qalqalah sugro. Seperti itu. Selanjutnya, kita ke contoh qalqalah kubro. Nah, di sini miwaraihim muhit. Nah, muhit di sini kan ada huruf to nih. Ada huruf to. To di sini termasuk ke dalam huruf qalqalah yang tadi ya. Nih, huruf to-nya. Maka di sini hukum bacaannya disebut dengan qalqalah kubro. Kenapa? Karena huruf to di sini beradanya di akhir kalimat ataupun berada di akhir ayat seperti itu. Jadi miwaraihim muhit itu termasuk ke dalam hukum qalqalah qalqalah kubro. Kenapa? Karena huruf qalqalahnya berada di akhir kalimat seperti itu. Ya. Kita lanjut kepada contoh yang kedua. Qul huwallahu ahad. Nah, di sini juga sama. Ahad. Kenapa di sini kita bacanya ada pantulan ahad? Ya, betul, karena
Dal di sini adalah termasuk ke dalam hukum qalqalah, termasuk ke dalam huruf qalqalah. Dan ahad di sini termasuk ke dalam hukum qalqalah qalqalah kubro, ya, yang mana qalqalah besar ataupun qalqalah besar yang dimana huruf qalqalahnya itu beradanya di akhir ayat. Jadi setiap huruf qalqalah yang berada di akhir ayat ataupun terhalang oleh wakof, ya, maka dia disebut dengan qalqalah kubro, seperti itu. Bagaimana anak-anak, sudah paham materinya? Ya, bagi kalian yang belum paham, silahkan nanti kalian bisa chat ke Bu Guru melalui Japri, ya, untuk hukum qalqalah di sini. Tuh, Bu Guru ulang. Qalqalah terbagi menjadi dua, sugro dan juga kubro. Hurufnya adalah baju di toko. Dan contohnya di situ tadi untuk qalqalah sugro, ajrun ghairu likum. Nah, untuk qalqalah kubronya ihim muhit qul huwallahu ahad. Nah, itulah contoh-contoh dari hukum qalqalah, ya. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat meskipun sedikit tapi tetapi kalian bisa memahaminya. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.